Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassahu bi syafa'ah amma ba'du. Yang mulia guru kita bersama Al-Habib Fahmi Al-Adrus, guru kita Ustaz Muhammad, dan para asatidz yang lainnya, Ustaz Ahyan, para jamaah. Kalau kita ngetik di komputer terus ketikan kita itu di save, dan ketika kita mau manggil itu file terkena virus, kesel nggak? Demikian juga kita, ketika kita ini beramal soleh disimpan sama Allah jadi file amal soleh kita. Tetapi ketika di hadapan Allah file-file amal soleh kita ini hancur alias terkena virus. Malam ini saya ingin membicarakan ahla wa sahla wa marhaba. Secara singkat, ahlan wa sahlan wa marhaban guru kita Al-Habib Fahmi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah. Singkat, para jamaah semuanya, hari ini Al-Fakir ingin berbicara tentang virus penghancur amal soleh kita. Capek-capek kita beramal soleh, capek-capek kita beribadah, tapi ketika di hadapan Allah hancur semuanya, termakan virus. Termakan virus. Virus salah satunya adalah virus dengki. Rasulullah bersabda, "Iyyak wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab." Jauhi olehmu hasud. Hasud itu memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar memakan api, memakan kayu bakar. Dibalik. Baik. Jadi hasud itu bagaikan api memakan kayu bakar. Sikat. Perlu diketahui, jangan sampai apa yang kita lakukan hancur. Apa itu hasud? Hasud ini adalah sifat di mana kita nggak suka orang lain itu mendapat kenikmatan dan senang orang lain itu menderita. Yang pertama, kenapa kita hasud? Yang pertama adalah persaingan yang tidak sehat. Ketika kita dagang, ada tetangga kita dagang, persaingan tidak sehat, maka terjadilah hasud. Salat subuh Allahu Akbar, pagi-pagi kita memfitnah tetangga kita dagangannya. Wassalam, selesai sudah amal salat kita, wallahu a'lam, diterima atau tidak. Kenapa? Karena kita menyebarkan fitnah kepada tetangga kita sesama pedagang. Yang nomor kedua, kenapa kita hasud? Yang kedua adalah karena kita ini ujub, merasa aku yang paling baik, merasa aku yang paling hebat. Nah, yang akan Al-Fakir sampaikan adalah
bagaimana supaya kita ini terhindar dari penyakit hasud. Tolong catat. Hasud itu boleh jadi orang lain itu ilmunya lebih pinter, ilmunya lebih pandai. Kita dipakai di masyarakat, tiba-tiba ada orang lain yang lebih pandai, yang lebih soleh, kita tersaingi, maka kita bisa hasud. Siapa dia? Kita cari-cari kesalahannya, kita sudah termasuk kena hasud. Wallahu a'lam. Kebaikan kita akan dicatat atau tidak, atau sebaliknya akan hancur. Solusinya, kalau hasud ini adalah dikarenakan kita dengki dengan ilmu seseorang, solusinya adalah datangi dia, kasih dia kitab, kasih dia buku. Kalau dia pinter ceramah, kalau dia pinter ngaji, kalau dia pinter di dalam berkomunikasi, datangi. Saudaraku, kamu hebat di dalam berceramah. Saudaraku, kamu ini begitu cerdas dalam mengurai sebuah kitab. Aku punya kitab. Kalau kamu yang mengkaji dan menyampaikan ke jamaah masjid ini akan lebih hebat. Maka kita insya Allah akan hilang rasa dengki. Sekali lagi, kalau dengki itu karena orang lain itu lebih pandai, datangi dia. Jadikan dia lebih pintar. Jadikan dia ini lebih pandai. Jadikan dia ini lebih berilmu. Nomor kedua, kalau kita ini benci karena tetangga kita lebih kaya, karena dagangannya, supaya kita tidak dengki, datangi tetangga kita yang lebih kaya, beli barang dagangannya dan ajak bisnis dengan cara yang baik, maka kita akan hilang rasa dengki. Kalau kita dengki kepada teman kita, kalau kita dengki kepada saudara kita karena dia lebih berpengaruh, karena dia ini lebih dicintai oleh masyarakat, karena dia ini kalau ngomong selalu didengarkan oleh masyarakat, apa yang kita lakukan supaya kita nggak dengki? Sebarkan kebaikan tetangga kita. Terakhir, best of the best, perbuatan yang hebat di atas yang hebat. Ini kuncinya. Rasulullah akan kagum, kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya ketika satu, antas fahaman zolamat, kita rangkul orang-orang yang pernah menzolimi kita. Kita datangi, kita silaturahmi kepada dia dan berbicara, duduk permasalahannya kenapa. Yang nomor kedua, antu'tiya man haramak, berderma kepada orang yang pelit kepada kita. Yang terakhir, antasila man qata'ak, yaitu menyambungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dengan demikian, para hadirin, maka ketika kita ibadah, ketika kita beramal soleh dan hilang rasa dengki, maka file amal soleh yang kita lakukan akan aman di sana dan kita akan bertemu dengan amal soleh kita. Tapi jangan harap ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan amal soleh dan kita dengki, kita ini begitu benci kepada kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, maaf cakap, wallahu a'lam, boleh jadi amal kita ini ketika dibuka filenya hancur terkena virus dengki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.